kita pernah ada. 106 dia Untirta Smart Energy. Kang Roni, Ya. udah siap belum nih belajar nih? Udah 2 minggu nih kita nih. Iya, dan seperti biasa setiap hari Selasa ya, dan setiap hari Selasa dari jam 10 sampai dengan jam 12 ngapain aja Teh Diana kita? Kita akan belajar di studio. Belajar di radio tentunya. Belajar di radio ya bersama Karena kita. radio akan menjadi salah satu media apa ya? Alternatif. Iya, Dalam pandemi radio ini itu ya. memang di era pandemi mungkin menjadi salah satu media alternatif dalam pembelajaran, media Nah, pembelajaran kalau ya. misalkan nanti sudah belajar tatap muka nih Januari, kira-kira kan udah mulai tatap muka. Radio masih bisa nggak nih? Sangat bisa Teh Diana. Jadi radio itu sebetulnya never the end, never give up dan never off ya. Yang nggak pernah mati sebetulnya Teh Diana. Wah, kata siapa ini benda-benda udah mati nih. Kita menyemangati diri sendiri sebetulnya. Oke, jadi Smartizen untuk pandemi ini memang belajar di radio itu menjadi sebuah kebutuhan Kang Roni. Kebutuhan betul ya, karena kita kan harus jaga sekarang aja kita jaga jarak gitu kan dengan para jawara-jawara yang lagi pas nih gitu. Iya. Tapi nih ini sekolah kayaknya emang serentak mengadakan pas. Jadi, Iya, dari minggu kemarin ya. dari minggu kemarin. SMP dan SD mulai hari Senin ya. Waktunya tadi. tapi memang berbeda-beda. Kalau dulu benar-benar serempak, tapi Iya. untuk minggu kemarin dan minggu ini mungkin masih pas. Nah, mungkin ada yang udah selesai juga dan sempat untuk mendengarkan program Guru on Radio untuk pembahasan soal AKM bisa Iya. simak langsung nih di 106 Betul sekali. FM dia Untirta. Ya, kalau misalkan memang nggak sempet, gimana Teh Diana? Kalau nggak sempat, tentu saja jangan khawatir, kita akan simpan. Insya Allah. Simpan di mana? Dalam hati? Tidak di hati Kang Roni, tetapi di channel YouTube kita 106 Dia Untirta. Nah, buat Smartizen juga yang mau tanya-tanya atau mungkin mau cari tahu lebih banyak tentang apa yang kita bahas kali ini, Boleh. gimana caranya Teh Diana? Ya kalau misalkan ini kita bisa Smartizen bisa langsung hubungi nih ke nomor 085771247987. Ya, atau mungkin ke Instagram kita ya di dia.untirta. Betul. Terus juga di mungkin. Facebook juga bisa ya di Dia Untirta juga. Atau di live streaming nih kita nih Oh, YouTube channel iya. untuk 06 Dia Boleh Untirta. langsung kita lagi di- live streaming iya, kita kan? lagi live streaming bisa juga dan tulis-tulis komentar. Iya, benar banget. Kalau mau tanya-tanya penasaran gitu kan, karena banyak sebetulnya sekolah dan guru-guru yang penasaran dengan program Guru on Radio dan sampai sekarang walaupun soal AKM itu sudah banyak dibahas ya oleh Iya. para pakar dan guru sendiri, Iya. tetapi ini tetap menjadi hal baru untuk beberapa sekolah. Betul sekali Teh Diana, karena memang AKM ini atau Asesmen Nasional 2021 ini adalah salah satu program atau kebijakan baru yang akan diterapkan di 2021 nanti. Betul, di 2021. Nah, yang pelaksananya kita ingatkan sekali lagi nih Kang Roni. Ya, siapa saja pelaksananya? 4. 4 untuk SD ya? Ya, untuk SD kelas 4, tetapi ada juga wacana kelas 5. Kelas 5. Jadi siap-siap aja nih kelas 4 atau kelas 5. Jadi betul-betul harus dipersiapkan itu selain kelas 4 ya kelas 5. Betul Kang Roni. Terus kalau untuk SMP kelas 8. Kelas 8. Dan untuk SMA? Untuk SMA kelas 11. Oke. Begitu. Jadi sebetulnya gini Teh Diana, yang dulu kan ujian nasional itu adanya di kelas 6 nih di akhir. Betul. Sekarang berarti berubah dong. Di tengah jenjang. Oh, berarti memang harus dipersiapkan dari mereka kelas 4 menuju kelas 5. Betul. Setelah itu santai. Oh, enggak juga. Enggak santai karena kan nanti akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Walaupun memang tidak ada ujian nasional, itu gitu tetap ya. ada ujian yang diselenggarakan di sekolah itu sendiri. Jadi soalnya dibuat berdasarkan kebijakan sekolah Kang Roni. Jadi bukan berarti setelah mengikuti asesmen ini santai-santai gitu, karena nanti karena sekolah itu berkelanjutan maka teman-teman Smartizen Jawara di Provinsi Banten tuh harus tetap belajar untuk mempersiapkan diri ke jenjang berikutnya. Ya. Nah, Teh Diana,
ini kan banyak juga yang nanya nih, sebetulnya kan banyak berita yang menyatakan bahwa AKM atau Asesmen Nasional 2021 itu ternyata nggak semua gitu loh, tapi diacak. Iya, sebetulnya itu kan kalau yang Di dilihat random. dari buku panduan dari Iya. Pusmenjar Kemendikbud itu memang pesertanya itu tidak seluruhnya gitu, hanya untuk melihat perwakilan gitu kan, apakah literasi khususnya literasi membaca dan literasi matematika itu berhasil, karena kan gerakan literasi udah cukup lama. Nah, untuk itu diceknya di asesmen nasional ini loh Kang Roni. Oh, gitu. Dan nanti kenapa di tengah jenjang bukan di akhir jenjang? Iya. Karena ini akan jadi rapot sekolah, maka nanti hasilnya itu akan menjadi nilai perbaikan untuk sekolah tersebut kalau misalkan masih di level di bawah level kayak gitu untuk Nah, sekolah yang belum dan kebagian. kebetulan 106 Dia Untirta sendiri memang kita memfasilitasi untuk mempersiapkan itu ya tadi ya. Betul sekali. Jadi Smartizen para guru khususnya yang di sekolah dasar silakan bergabung di Guru on Radio karena kita akan menghadapi inovasi evaluasi atau inovasi assessment ya. Ada di Asesmen Nasional 2021. Ditunggu ya Bapak Ibu guru. Oh iya Kang Roni, satu lagi. Kita kan seperti biasa kita akan bahas di awal nanti. Untuk yang pertama kita buka Apa dengan tuh? soal literasi membaca. Literasi membaca itu apa tuh Dena? Ya, literasi Bisa membaca kalian itu mengingatkan kembali. Kalau di Pusmenjar itu terbagi atas dua loh, literasi untuk teks informasi dan Iya. literasi sastra, fiksi. Oke. Dan yang kedua adalah literasi matematika, tapi orang-orang lebih suka menyebutnya sebagai numerasi. Oh Nah, iya, itu yang AKM-nya. AKM-nya. Nah, tapi ini ada tambahan nih spesial dari Apa tuh? Guru on Radio. Tentu saja kita akan bahas survei karakter. Survei karakter. Oh, yang tidak didapatkan di mana-mana kita bahas. Kita bahas lah karena untuk AKM itu sendiri hanya dua, literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Iya. Jadi AKM sendiri cuma 2. Ini berarti mengingatkan kembali ke Smartizen semua. AKM itu cuma 2, literasi membaca dan numerasi matematika. atau literasi matematika tadi. Kemudian ditambahkan dengan survei karakter. Survei karakter itu fungsinya untuk apa tadi Nak? Ya untuk mengecek gitu karakter-karakter yang selama ini terbentuk ketika mereka di sekolah bagaimana, karena ingin juga lihat bahwa sebetulnya gini Kang Roni, pembelajaran itu pinter boleh, tapi jangan-jangan pinter taunya nanti korupsi, pinternya dipakai buat korupsi. Jangan sampai seperti Jadi itu. melihat bagaimana karakter siswa, Betul. bukan hanya karakter siswa sebetulnya. Karakter siswa sih, lebih kepada karakter iya. siswa karena yang akan dinilai siswa untuk AKM dan survei karakter. Tetapi ada satu lagi sebetulnya. Apa tuh? Survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini siswa juga. Siswa juga, tetapi ditambah dengan kepala sekolahnya. Nah, kepala sekolahnya harus mempersiapkan argumen untuk penguatan bagaimana situasi lingkungan belajar di sekolahnya. Nah, fungsinya mengerjakan itu semua untuk apa? Ya, nanti kan dilihat AKM-nya bagaimana nih siswanya. Level mana gitu ya? Nah, kalau itu kelas literasi itu level 1, 2, 3. Iya, untuk Berarti SD. SD misalkan di SDNX. Ya. SDNX itu Siswa yang siswanya diuji bisa mengerjakan sampai level 3. Oke. Berarti maksimal. Berarti maksimal untuk tingkat SD. Berarti rankingnya nanti level 3. Oke, Tapi mungkin berarti sekolah Y cuman level 2. jadi misalkan dari 10 siswa yang bisa mengerjakan level 3-nya cuma 2 orang, sisanya level 2 misalnya. Level berarti atau level 1. Nah, itu berarti kan itu nanti- masuknya ke yang terbanyak ya. Yang terbanyak. Entah itu bagaimana, tapi Iya. yang pasti LPMP Provinsi Banten untuk kita di Banten itu yang akan memberikan rapot sekolah itu. Oh, jadi sekolah ini unggul atau tidak di dalam pembelajaran dilihat dari AKM. Untuk tingkat sosialnya dilihat dari survei lingkungan. Lingkungan belajar. Dan Baiklah. satu lagi tadi survei karakter. Survei karakter untuk melihat karakter Iya. siswanya. Nah, tetapi di Guruan Radio karena memang nanti yang berupa soal untuk siswanya ya biar nggak kalau kata orang Serang biar nggak takut sawan gitu loh. Tiba-tiba bug gitu kan daripada sawan gitu.
lebih baik kita persiapkan minimal mereka tahu dulu variasi-variasi soalnya Kang Roni. Karena Ada berapa variasi soal sih Teh kalau Diana untuk sebetulnya? variasi soal itu ada 5 Kang Roni. Ada 5. Ada PG, Heeh. PG kompleks, Iya. menjodohkan, Dijodohin sama siapa? menjodohkan jawaban Oh, dengan iya. soal Oh, Kang gitu. Roni. Kemudian itu apa namanya? Uraian. Dan Uraian. satu lagi isian singkat. Kalau isian singkat itu biasanya berupa kata aja. Berapa kata biasanya? Kata satu kata. Oh, satu kata. Bisa frase mungkin ya. Bisa iya atau tidak. Jadi kalau nggak tahu jawabannya kasih Jadi ya atau tidak. berikan jawaban isi titik-titik dengan benar. Betul. Benar. Dan anak SD masih begitu. Iya, ya tapi nah untuk itu supaya nggak jawabannya benar-benar semua, Iya. kita persiapkan nih di Guru on Radio dari sekarang, dan kita setelah yang lagu yang satu ini kita mulai dengan soal literasi membaca. Ku akui ku sangat Guru on Radio. 106 Bete dia nih, untuk denger radio kita Smart Energy. Ya. Kita siap nih, langsung soal literasi membaca. Wow, langsung ya, langsung. Oke. Nah, untuk soal Baiklah. kali ini kita nggak ngambil dari Pusmenjar, Kemendikbud.go.id Oke. yang biasanya kita lakukan loh Kang Ya, Roni. kalau biasanya dari Pusmenjar apa? Kemdikbud.go.id .go.id. /AKM. Ya, rada pebelit ya nyebutnya ya. Sekarang kita ngambil dari mana Teh Diana? Kita nyoba ya. Kita ngambil dari buku siswa. Dari buku siswa, berarti buku yang selama ini dipegang oleh siswa. Iya, karena intinya kan ada beberapa karakter soal AKM itu. Ya. Pertama yang penting soal itu bersifat kontekstual, dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan kehidupan. Ya. Terus yang kedua memang biasanya ada gambar-gambar gitu loh Kang Roni. Oh. Mau grafik, gambar, ilustrasi apapun itu Ya. biasanya dilengkapi dengan ilustrasi dan memang teksnya lebih panjang. Tapi memang karena kalau sekarang dilihat buku-buku siswa ya, Iya, buku-buku betul. siswa sudah dilengkapi dengan hal yang demikian. Betul, sebetulnya tinggal Dan, baca iya. belajar aja sih Kang Roni. Sepertinya rupanya sudah diarahkan ke arah sana mungkin. Ke arah asesmen nasional. Nah, tapi ya itu kadang ya bingungnya gitu kan. Soalnya kayak gimana kisi-kisinya, bagaimana, betul kata Pak Menteri kata Pak Menteri, nggak usah dipersiapkan karena memang akan menilai apa yang sudah dilakukan selama ini di kelas. Jadi gitu. nggak usah ada les, nggak usah ada. Ya kalau yang meles nggak apa-apa, Kurus-kurus tapi gitu ya. kalau misalkan siswa atau gurunya itu memang membahas atau mengajar dari buku itu atau pedomannya dari buku siswa itu udah dan lengkap. memang biasa menggunakan buku yang memang disediakan oleh Kemendikbud sendiri, berarti ya sudah siap dong. Sudah siap. Walaupun bukan buku Kemendikbud, buku yang lain juga sepertinya. Oh gitu. Yang penting gitu, kompetensi dasar yang dicapainya apa. Ya apalagi kalau SD itu sudah tematik. Tematik. Jadi semua udah ada di Oke, situ. baiklah yuk kita simak, kita keluarkan dulu soalnya Teh Diana. Oke, Ya. sip. Kayaknya lebih gede deh Kang Roni. Oke, Biar agak sebentar. Oke, Sip. iya biar kebaca. Ini Oke, bukan ya? gimana Spartisan, mudah-mudahan terlihat ya. Oke, kali ini sumber disadur dari buku paket siswa kelas 4 Kemdikbud 2017. Ya, dan buku ini juga dapat diunduh di https://bsd.pendidikan.id .data.2013 karena kurikulum 2013 ya. Kelas 4 SD /siswa kelas underscore, ada underscore sebetulnya, underscore 4 SD tematik 3. Nah, tentang peduli terhadap makhluk hidup ya. Dan ini dikhususkan untuk buku pegangan siswa. Karena ada dua buku tadi Diana, Iya. ada buku pegangan siswa dan ada buku pegangan guru sebetulnya. Betul. Jadi yang kita ambil ini yang dari pegangan siswa ya. Iya, betul Oke. sekali. Nah, ini kita ambil dari halaman berapa nih Kang Roni? Kita ambil dari halaman 1. Oke, wah halaman 1 Langsung halaman ya. 1 ya. Kelas 4 ini ya. Oke, ini kelas berarti 4. kalau di Pusmenjar itu udah level 2. Oke. Ya.
Level 1, 2, 3, 4 ya, level 2. Level 2. Ada di level 2 ya. Dan ini tematik 3 ya, tema 3 untuk tematik 3 kelas 4 di halaman pertama. Jadi Smartizen anak SD kelas 4 boleh dibuka bukunya sekarang. Oke, halaman 1 langsung. Halaman 1 langsung. Nih yang ada gambar sawah-sawah hijau Iya, nih kayaknya betul ciri khas sekali. Indonesia banget nih, Kang Roni. Nah, tadi ya kita kaitkan. Memang soal itu kan yang penting dikaitkan dengan kontekstual. Kontekstual dan itu- kehidupan ini kita udah sehari-hari. Masuk nih, udah masuk nih Kang Roni. Sekarang Ada sawah. ada sawahnya, ada jadi dilengkapi dengan ilustrasi gambar untuk soal kali Jadi ini. kalau identik sawah tuh pasti bahas padi. Wah, benar sekali di dalamnya bahas padi. Betul. Oke. Ini untuk bentuk soalnya berupa uraian. Nah, Oke, kita langsung aja nih Kang Roni, mungkin dibaca ya. Oke, saya yang baca nih Kang Roni nih. boleh. Oke. Silahkan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Oke. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah butir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, itu contoh teks untuk literasi membaca. Dan selama ini kita taunya cuma berasnya doang. Iya. Tapi tadi ada warna-warnanya. Mungkin ini Iya. ada beras merah, Jadi ada beras merah, hitam. beras hitam, ada beras ungu. Beras ungu Baru ya? tahu nih. Saya baru tahu setelah membaca ini ternyata informasi Ada beras ungu ternyata ya. ternyata ada beras ungu. Ya. Oke. Dan memang kita baru tahu juga bahwa tahap pertumbuhan padi itu berlangsungnya 110 hari sampai dengan 130 hari. Taunya makan doang sekarang. Iya, jadi Pak, jadi kalau makan tuh jangan sampai ada yang satu itu remeh itu ya netes Iya. ke netes jatuh ke lantai ya, diambil itu lama 110 sampai 130 hari. Oke, Smartizen, jadi Smartizen nih udah mulai tahu ternyata untuk makan satu butir padi itu kita butuh 110 hari sampai 130 hari. Lama ya. Lama. Oke, teksnya sudah dibacakan dan Smartizen juga bisa lihat di situ ada gambar sawah. Nah, nanti kurang lebih ya. Soal AKM itu seperti ini. Jadi Smartizen harus baca memang mendalam ya. Jadi sudah mulai biasa membaca nih supaya nggak kaget, mata tuh nggak perih kalau biasa membaca. Jadi strategi membacanya nanti dikeluarkan gitu. Dan pertanyaannya adalah mengapa tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia? Oke, dijawab jangan dulu. Jawab di komentar. Oke, Jawabannya ada di dalam teks sebetulnya. jawabannya ada di dalam Ya. teks. Nanti dibaca lagi nih sama Smartizen. Nah, Smartizen kan ingin tahu nih apa namanya? Contoh soal AKM ini jangan khawatir. Sekarang sudah tersedia langsung di YouTube channel 106 Dia Untirta. Iya. Itu di deskripsinya bisa download gratis soal AKM. Wow, gratis.
Gratis Kang Gak usah Roni. capek-capek nyari lagi. Nggak usah. Tinggal klik. Tinggal print. Oke, baiklah Tinggal kalau bahas begitu. sendiri karena sekarang lagi pandemi di rumah. Boleh dikasih tahu sama Tete atau Mama. Oke. Nah, jadi Smartizen, guru-guru yang penasaran nih dengan kita kan bahas-bahas soal, tapi aduh, kayaknya kecepatan nih di live streaming atau di YouTube channel. Jangan khawatir, Smartizen bisa download gratis, tinggal klik nanti langsung di save, bisa di Google Drive Smartizen. Betul nggak sih Kang Roni? Betul sekali Teh Diana. Oke, jadi seperti itu contoh soalnya dan pertanyaannya. Nah, tapi kalau ada yang mau coba-coba jawab, boleh deh jawab-jawab di Boleh komentar, banget. di komentar di YouTube channel Iya, kita betul. 106 Dia Untirta. 106 Dia Untirta, Smart Energik. Masih di Guru on Radio dan yuk kita belajar melalui radio. Dan tadi kita sudah bahas tentang Soal literasi membaca. Itu teks informasi kayaknya tadi ya. Ya, itu jadi teks informasi. Ya. Dan mungkin kita nggak usah lama-lama lagi deh, kita langsung ke mana nih sekarang? Kita yuk Langsung. kemana? Gak kemana-mana, kan udah boleh kemana-mana. Sekarang lagi Oh, gitu. corona, Kang Roni, Oke, lagi pandemi. baiklah. Jadi harus tetap di rumah Ya udah, aja. di rumah aja. Dan jangan kemana-mana, tapi kita yang isi di radio menemani Smartizen Jawara belajar di rumah. Baiklah, sekarang berarti kita saatnya, kalau tadi kan AKM itu ada tiga. Dua kalau Ada AKM. dua AKM. Asesmen kompetensi minimum. Ya, jadi ada literasi membaca sudah kita lakukan. Sudah. Sekarang literasi matematika. Oke, Oke. selanjutnya literasi matematika. Yuk, Silakan Kang Roni kita langsung dibuka munculkan soalnya kayak dulu gimana. soalnya. Kayak gimana Smartizen? Sudah seperti biasa nih. Dan kali ini memang edisi spesial. Kita coba membuat contoh soal dengan panduan yang dari Pusmenja Yap, itu. betul. Jadi kita cari soal-soal yang kontekstual yang menghadapi permasalahan kehidupan. Nah, kita ambil disadur dari buku paket siswa kelas 4. Masih yang sama Iya. dengan yang tadi ya, Teh Jadi, Diana ya sumbernya sebetulnya. dari Kemendikbud 2017, peduli terhadap makhluk hidup, buku siswa SD atau MI kelas 4 tema 3. Oke. Jadi yang punya buku Ayo. buku siswa SD MI kelas 4 yang dari Kemendikbud 2017, peduli terhadap makhluk hidup, dibuka. Tema Oke. 3 kelas 4 ya. Yuk adik-adik kelas 4. Ayo dibuka. Anak-anakku kelas 4. Halaman 11. Halaman 11 di Oke. tema 3. Kita masuk ke literasi matematika ya. Yuk Dan siap. ini juga Smartizen bisa diunduh dari https://2013/slat/slat/2013/siswa/kelas_4SD/kelas_tematik_3 terhadap makhluk hidup dan seterusnya. Nah, Oke. ini memang buku yang bisa kita dapatkan secara online di website bsdpendidikan.id. Wah, berarti sebetulnya kalaupun sekarang nggak harus ke toko buku udah lengkap. Udah nggak Kayaknya harus Kang Roni capek-capek ke nanti toko diperlihatkan ke buku. Smartizen nih buku-bukunya gimana caranya karena penting juga, tapi nanti aja di akhir ya Kang Oke, Roni. baiklah. Tapi sebelum itu kita bahas soal numerasi. Oke, diperlihatkan nih Kang Roni kayak gimana Yuk. nih yang ingin kita. Nah. Bentuk soalnya masih uraian ya Kang Roni. Uraian. Iya, tadi uraian juga. Sekarang uraian lagi. Sekarang uraian yang memang kayaknya bikin musik juga nih. Orangnya mikir, ada gambar di situ lagi mikir. Nah, untuk soal kali ini soalnya masih dilengkapi dengan ilustrasi gambar orang lagi pusing kalau Lagi pusing. Ya. lagi pusing ya. Jadi Oke. pusingnya nggak punya duit kayaknya. Bukan pusing, ternyata harus menaksir. Oke. Menaksir apa? Bukan Naksir siapa? bukan taksiran tapi Oke. taksir untuk melihat berapa jumlah nominalnya atau angkanya. Nah, karena mungkin. di atas ada informasi juga yang disampaikan. Betul. Bahwa ada informasi begini. Tahukah kamu bahwa diperkirakan 1,3 miliar ton makanan hilang atau dibuang setiap tahunnya? Fakta tersebut berasal dari PBB. Yang harus ditaksir yang mana tadi? Nah, itu 1,3 miliar ton. 1,3 miliar ton itu Berdasarkan, lihat pertanyaan, berdasarkan data di atas, hitunglah taksiran makanan hilang atau dibuang setiap tahunnya yang dibuang.
Ya Dan- itu tadi 1,3 miliar. Ya, 1,3 miliar itu nih Kang Roni, kalau ditaksir kira-kira lebih dekat ke mana? Ke satu apa ke dua? Ke 1,3 ya. Iya, 1,3 itu kalau saya desimalkan itu 1. satu ya, bukan ke ke dua. Jadi Kalau ya, kalau 2 itu di antara 1,5 ke sana. oh berarti 1,6 ya. Terus Ya. jangan dikasih tahu dulu. Kasih tahu. Biar Smartizen yang jawab dan Smartizen bisa tulis di kolom komentar di 106 Dia Untir. Iya, buat Smartizen yang bisa menjawab ini ya, bisa menjawab taksiran makanan hilang yang dibuang setiap tahunnya, silahkan tulis di kolom komentar kita di 106 Dia Untir. Guru on Radio. 106 Dia Untirta Smart Energik. Jadi Kang Roni, Ya, apa sih ciri khas dari soal AKM itu? ciri khas dari soal KM itu sebetulnya banyak tadi Ana. Yang pertama dia ada gambarnya, Oke. ada ilustrasi gambarnya. Terus Biasanya ada tabel ya kalau untuk matematika, Iya, ada kayak tabelnya, diagram ada gitu ya, diagram. diagram batang atau diagram apa sih namanya yang bulat-bulat gitu Iya. lingkaran gitu ya. terus Oke. berupa teks biasanya. Oke, teksnya biasanya lebih lengkap Panjang. dan lebih panjang Dan gitu. ada sumbernya. Dan ada sumbernya, tentu saja ada kompetensi dasar yang ingin dicapai atau Iya, diukur. betul. Nah, bagi guru-guru yang ingin buat bisa juga nih dari buku, yang penting cari teks-teks yang memang lebih bersifat kontekstual, kemudian lebih lengkap dan disertai dengan ilustrasi gambar atau tabel dan sebagainya. Ya. Dan dengan kata lain, sebetulnya untuk AKM itu teksnya itu berisi seputar permasalahan kehidupan nyata atau sehari-hari dan sekaligus menghadirkan jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam teks dan biasanya Ya. jadi soal. Jadi buat guru-guru yang mau bikin soal bisa dilihat dari mungkin buku yang sedang dipegang dan dilihat bagaimana mengkaitkannya antara teks yang dibuat dengan kehidupan sehari-hari. Betul, dan yang pasti murid juga dilatih agar memiliki kemampuan bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non rutin atau yang rutin untuk yang numerasi, Kang Roni. Iya, seperti misalnya tinggi jembatan. Ah, betul, yang udah pernah kita Iya. bahas seperti itu ya. Kemudian tinggi pohon, Oke. luas apa? Luas sungai ya. Betul. Luas sungai. Panjangnya dan mungkin ya. panjangnya juga. Nah, ini juga bisa kemudian diaplikasikan nyata ya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi perhitungan matematika pun memang lebih bersifat aplikatif. Jadi anak tuh paham untuk apa sih belajar matematika, ternyata untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan. Iya, betul Jadi sekali. nggak ada tuh yang namanya halu atau galau, karena soalnya memang sudah berbasis kehidupan. Iya. Jadi kemudian apa sih yang kemudian bisa kita raih dari hasil penilaian AKM? Nah, sebetulnya itu nanti jadi perbaikan jadi perbaikan proses belajar mengajar, dan nanti kan ujung-ujungnya nanti memperbaiki hasil belajar siswa gitu kan. Jadi ketika sudah ditentukan nih masuk level mana nih sekolah, sekolah kan bukan siswa ya. Betul, sekolah. Ketika sekolah ini sudah dinilai dan diberikan raport, maka dikategorikan dalam 4 kelompok. Ya, yang pertama perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat mahir. Jadi Gitu. ada 4 kategori itu nantinya ya, Tediana ya. Ada 4 kelompok yang memang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Nah, Oke. urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang itu berarti perlu Perlu intervensi intervensi khusus. sampai yang paling tinggi berarti tingkat mahir. Nah, Oke. kemudian perlu kita ketahui untuk intervensi khusus itu, Iya. murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Nah, kalau yang dasar, Heeh. murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kalau yang cakap gimana Tediana? Murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Oke. Dan Kalau yang terakhir, mahir, yang mahir nih, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks
mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, berarti yang paling akhir itu sampai ke reflektifnya. Jadi dia bisa merefleksikan apa yang ada dalam isi teks tersebut dalam kehidupan nyata tadi ya tadi Betul. Nana ya. Nah, kan kalau untuk yang itu yang tadi untuk tingkat Mahir. literasi. Oh, literasi. Nah, kalau untuk Oke. yang numerasi mungkin Kang Roni bisa Nah, baca. untuk tingkat kompetensi numerasi tetap dibagi 4 tadi ya tadi Nana ya. Ya. Yang pertama perlu intervensi khusus. Bagaimana yang perlu intervensi khusus tuh? Yaitu murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas pula. Berarti terbatas banget Nah, ya. hanya terbatas ya. Ada batasan-batasan yang memang di bawah gitu ya. Ya, dikuasai. Dan kemudian di tingkat dasar, maksudnya di level kompetensi dasar, itu murid memiliki keterampilan. Nah, ini sudah memiliki keterampilan nih Tadiana. Memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Oke, untuk yang cakap Yang selanjutnya cakap itu murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. dan yang terakhir yang paling tinggi. Ya, kalau mahir tentu murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Nah, jadi mahir itu sampai kemampuan bernalar, Kang Roni. Jadi ketika murid itu dinyatakan mahir, dia bisa berpikir tentang fungsi matematika itu untuk kehidupan sehari-hari. Betul, karena lebih kepada pembelajaran bermakna. Mau literasi maupun numerasi, semuanya diarahkan kepada pembelajaran bermakna. Oke. Oke, Kang Roni. Iya. Itu untuk AKM. Hmm. Nah, selanjutnya kita akan bahas survei karakter. Sebetulnya survei karakter tuh di luar dari AKM ya. Oh gitu. Kalau asesmen kompetensi minimum itu cuma Nah. 2, hanya literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Nah, ini kita tambahan nih ada survei karakter. Nah, Ini bonus ya, bonus ya. bonus di luar dari AKM. Ini contoh soal penguatan karakter Iya. atau survei karakter. Nah, Bapak Ibu guru mungkin bisa diperlihatkan Kang Roni. Ini bisa dilihat Dan contoh sebetulnya soalnya. gini, tadi anak sebelum kita perlihatkan, menanya dulu deh. Untuk survei karakter itu kita bisa ngambil soal dari mana sih? Oh iya, untuk survei karakter itu sebetulnya bisa dari buku PPKN. PPKN, Buku siswa PPKN. Iya. Dari berarti kalau yang SD ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya sebetulnya dari apa tema itu ada dibagi-bagi kan, Iya. ada PKN-nya, ada bahasa Indonesia, ada juga matematikanya. Karena sudah tematik, Iya. jadi di buku pegangan siswa juga sudah ada itu. Bahasa Indonesianya ada, matematikanya ada, termasuk Lengkap sebenarnya. PPKN-nya. Jadi kita lihat apakah kita masih bisa menggunakan buku siswa, kita coba. Yuk kita lihat ini soal untuk Survei karakter. survei karakter. Nah, untuk survei karakter ini kita pakai yang kelas 4 ya. Kelas Oke. masih kelas 4 ya. Kelas Kita 4. masih berbicara tentang kelas 4. Oke. Sumber disadur dari buku Sama dengan yang tadi Oke. Ana, berarti karena ini tematik ya, karena Ini ini, tanggal 8 tematik ya? tanggal 8 di bulan 12 ya, salah nih Kang Roni. Oke, Iya. langsung aja deh. dibenerin di sini aja, nggak Oke. apa-apa. Yuk. Sumber disadur dari buku paket siswa kelas 4 Kemendikbud dot 2017 dot peduli terhadap makhluk hidup, buku siswa SD MI kelas 4 tema 3, masih dari Jakarta, dari Puskurbuk halaman 7. Sekali lagi buat adik-adik kelas 4, kita buka tema 3-nya halaman 7 ya. Dan sekali lagi ayah bunda, bapak ibu yang di rumah jangan khawatir kalau misalnya nggak punya buku, tinggal datang aja nih ke sini ya, datang ke sini bukan ke studio ya. Diunduh. Maksudnya bisa diunduh dari bsd.pendidikan.id /data/2013 / kelas yang dituju, nanti ada di sana. Oke, tinggal Ya. dipilih aja Tinggal ya Kang Roni dipilih ya. bukunya, dipilih gitu ya. Dipilih. Ada banyak di situ, Oke. banyak semua pelajaran ada. Ya. Oke. Boleh kita lihat langsung soalnya Teh Diana. Kita pakai bentuk soal tadi uraian, Nah. sekarang pilihan ganda ya. Yo. Oke, untuk yang pilihan ganda seperti ini, teksnya ada orang tetap lagi ada Ilustrasi ilustrasinya kan. kayaknya lagi ngelamun nih Kang Roni. Ini ngelamun Ngelamun. apa ngambek ya sebenarnya? Nggak tahu ngelamun, nggak tahu ngambek, tapi langsung aja dibaca soalnya Kang Roni. Iya, setiap hari Benny
adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Oke, jadi tagnya seperti itu. Ini ada muatan Oke. karakter. Kira-kira muatan karakternya seperti apa? Tercermin dari soal yang Iya, biasanya Kang betul Roni. Kang Roni sekali. soalnya apa sih? Ini tentang bagaimana cara kita menghormati makanan. Hormat Tadi kan beras itu 110 sampai 130 Iya, hari. ini nyambung sama yang tadi sebetulnya tadi Diana. Iya. Ini kebetulan sekali kan Nah, soalnya. ini yang karakternya dihubungkan dengan Iya. itu. Kita lihat contoh soalnya seperti apa. Nah, Oke. berdasarkan teks di atas, siapakah yang telah bersikap bijak terhadap makanan? A. Benny, B. Adik Benny, C. Kakaknya Benny. Padahal nggak disebut kakaknya Benny situ. Ada jawabannya ada. tetangganya Benny. D. Kalau enggak harusnya ada jawabannya gini, saya sendiri. Nanti kalau kelas 4 yang nggak biasa menghabiskan, kalau D-nya ditambahkan Iya. Kang Roni, Saya saya sendiri. sendiri jawabnya saya sendiri. Kayaknya Iya. dia langsung jawabannya D gitu loh. Tapi Smartizen silakan tulis di kolom komentar di 106 dia untir tas Smart Energy. Kang Roni. Ya, kenapa? Ini loh, tadi tuh pas di luar Ah. muka kena asap mobil. Ini kan lagi pandemi, kita juga harus sering-sering jaga kesehatan, membersihkan muka. Iya, benar banget Tapi Diana. khawatir banget kalau Kenapa terlalu tuh? sering muka itu kan kalau kena sabun muka yang sabun muka biasanya itu nanti kan ada alkoholnya, bisa Iya. kering dong kulit kita. Nah, gini Tadiana, karena kebetulan tadi mampir ke Bunda Neng nih. Bunda Neng ngasih satu produk dari Fabil Kosmetik. Ini namanya facial wash Moringa. Moringa tuh apaan sih, Kang Roni? Moringa itu sebetulnya apa ya? Dia dari daun Kelor. kelor. Ya, sebetulnya moringa itu dari daun-daunan ya. Daun kelor ya. Daun kelor. Moringa itu daun kelor. Kalau begitu banyak dong khasiatnya Kang Roni. Karena daun kelor itu kan kita tahu dari zaman nenek moyang, daun kelor tuh dimanfaatkan untuk kalau yang menyusui ya, baru melahirkan dikasih sayur daun kelor. Ya. Sakit daun kelor. Itu banyak banget, itu antioksidannya tinggi untuk mencegah kanker Yo, dan pantesan orang-orang tua dulu tuh kenceng-kenceng ya kulitnya ya. iya. Kenceng-kenceng Makanya daun kulitnya. kelor. Makanya daun kelornya, daunnya dimakan, sebelum dimakan gosok-gosok. Dan sekarang sudah ada yang produk yang langsung ya di sini. Jadi kita nggak usah repot nih. Nggak usah repotnya Jadi- ngambil daun kelornya kemudian digesek-gesek di muka. Karena di sini ada facial wash Moringa yang dikeluarkan oleh Fabil Skin Cosmetic. Terus aman nggak nih kalau terlalu sering? Mengandung alkohol Aman, nggak? Tediana. Kalau Tediana tadi khawatir tentang kulitnya nanti bakal kering karena alkohol, ini tidak mengandung alkohol. Oke. Dan semua karena- produk Fabil Kosmetik itu memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama menggunakan 6 otentik sunnah herbal, daun bidara, habatus sauda, anggur, zaitun, susu kambing, dan madu. Wow, kalau Dan- gitu saya pakai deh Kang Roni. Ya, dan selalu terbuat dari bahan-bahan alami dengan kandungan ekstrak bidara. Ada daun bidaranya. Berarti- Dan Rukiah yang pasti ini sudah lulus uji BPOM. Ya, ada Oke, BPOM ini nya ada ya ada nomor BPOM-nya dan aman untuk ibu hamil dan menyusui karena Wow. tanpa alkohol, tanpa parfum. Wow, keren. Ya. Dan selalu bisa digunakan saat umroh dan haji. Yang pasti paling penting adalah tidak menimbulkan efek ketergantungan. Wah, kalau begitu nih Kang Roni, kenapa enggak dipakai ya? Dan apakah ini sudah banyak dipakai para artis? Oh, tentu ini
sudah dipakai oleh beberapa selebgram Wow. dan artis serta ustadz dan ustazah. Oke. Dan kalau ustadz dan ustazah pakai, percaya dong. Ya. Dan untuk pemesanan, yang mau pesan nih, Tadiana mau pesan, Oke. boleh langsung aja ke Bunda Neng di 0852 852 61393 ya. Dan Fabil Kosmetik memenuhi kebutuhan wanita untuk cantik sekaligus sehat. Fabil Kosmetik halal toiban for your beauty. Menggunakan konsep green science, yaitu mengkombinasikan botani dan healthy ingredients yang teruji secara klinis serta didukung penelitian holistik dan nanoteknologi. Apalagi kalau bukan Fabil Kosmetik. Mengapa harus menggunakan Fabil Kosmetik? Karena Fabil Kosmetik memiliki beberapa keunggulan, Apa aja? yaitu menggunakan 6 autentik sunnah herbal, daun bidara, habata sauda, anggur, zaitun, susu kambing, dan madu. Dan Kang Roni, ini juga terbuat dari bahan-bahan alami dengan kandungan ekstrak bidara. Sudah lulus uji BPOM, aman untuk ibu hamil dan menyusui, tanpa menggunakan parfum dan alkohol. Bisa digunakan saat umroh dan haji, tidak menimbulkan efek ketergantungan, pendamping terapi ruqyah, sudah banyak dipakai para artis, selebgram, dan ustadz, dan yang paling istimewa adalah selama produksi dan penyimpanan diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Fabil Kosmetik memenuhi kebutuhan wanita untuk cantik sekaligus sehat. Untuk pemesanan dan informasi produk hubungi Bunda Eneng 0852 8526 1393. Fabil Kosmetik halalan toiban for your beauty. 106 dia Untirta Smartizen tidak terasa nih. Ah, Udah pukul 12. Sepertinya kita memang waktunya ya, pamit. sudah undur diri. pukul 12 kita waktunya undur diri dari ruang dengar Smartizen semua. Dan jangan lupa untuk tayangan siar kita jam 10 sampai jam 12 untuk jenjang Oh, masih sekolah ada ya? dasar. Oh iya, masih ada. GOR itu kan sampai jam 12. Yap. Nanti insya Allah kita pukul 1 sampai pukul 3 ya. Berarti 13.00 sampai 15.00 Iya, berarti kita nanti mulai ada GOR untuk jenjang SMA. sekolah menengah atas Oke. dan sederajat. Ya. Jadi untuk Smartizen kayaknya yang pas udah deh. Biasanya sampai jam 12. Iya, udah biasanya sudah selesai tadi Nah, jam jadi 12. bisa untuk yang jenjang SMA, Smartizen bisa ikuti belajar untuk pembahasan soal-soal pengayaan soal AKM. Ya, tentu. Dan sekali lagi soal yang tadi kita bahas untuk jenjang sekolah dasar bisa di-download secara gratis di link YouTube kita 106 Dia Untirta. Iya, benar banget. Jadi buat Smartizen yang ketinggalan ya, tiba-tiba iya live streamingnya kok udah selesai. Jangan khawatir karena setelah ini masih bisa nonton lagi ya. Betul. Masih bisa nonton lagi dan kemudian bisa download contoh soalnya di deskripsi. Tinggal klik langsung di print boleh, hanya dilihat juga silahkan. Silakan. Yang pasti kita kasih ruang yang cukup luas untuk Smartizen mendownload soal dari Guru on Radio. Ya, sampai ketemu di Guru on Radio di jam 1 siang untuk tingkat SMA, dan untuk tingkat SD sampai ketemu minggu depan. Iya, insya Allah kita ketemu lagi nih Kang Iya. Roni. Ya, Kak Roni sama Teh Diana Pamit. Ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106 Dia Untirta. Smart Energy. Smart Energy. Guru on Radio. Hai Smartizen, kalau kamu diajak nongkrong sama teman kamu, kayaknya jangan